Di bagian Kolose, dari Kolose pasal yang pertama, saudara. Kolose pasal yang pertama kita akan melihat dari ayat yang ketiga sampai dengan 14. Saya akan baca 3 sampai dengan 8. Mulai dengan 9 saudara, 10 saya bergantian, dan 14 kita akan baca bersama. Dari Kolose pasal yang pertama, ayat 3 sampai 8 saya akan baca, 9 saudara bergantian, 14 bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, saudara. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kasih. Bersama, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan meminta pertolongan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, ada satu bagian yang cukup panjang yang sudah kita baca tadi. Adakah saudara secara sepintas mampu menyimpulkan secara sederhana apa yang sudah kita baca tadi, saudara? Tetapi kalau kita kembali lihat dari bagian apa yang sudah kita baca dengan judul doa, syukur dan doa. Di situ di ayat ketika Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan bahwa mereka itu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali mereka berdoa untuk jemaat di Kolose. Karena apa, saudara, kalau kita lihat di ayat keempat? Karena Paulus dan teman-teman saat itu telah mendengar tentang iman dalam Kristus Yesus dan tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus. Jadi di sini kita boleh mendapat satu bagian yang indah ketika Rasul Paulus mendengar berita bahwa di Kolose itu terjadi satu kehidupan Kristen di dalam anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur. Rasul Paulus mendoakan, dan Rasul Paulus juga mengirimkan suratnya mengatakan, aku senantiasa berdoa untuk kamu. Kembali, saudara, tadi ada seorang putih, seorang bule yang tinggalnya di Pasadena. Waktu kita mau pulang di WC,
Saya kencing, dia juga barusan kencing. Dia pakai baju batik, saudara. Saya tanyain, where did you get your batik? From Indonesia. Kemudian dari situ ternyata akhirnya ngomong dia pernah berada di Indonesia. Kemudian Pak Andi juga datang ke restroom itu, akhirnya kita sebentar ngobrol. Terus dia katakan, Pak Andi tanya, istilahnya, kamu ngapain ngambil bagian apa di pagi hari ini? Dia hanya datang untuk memberi encourage. Datang dari Pasadena, bukan untuk berkhotbah, bukan untuk mengambil satu bagian pelayanan di gereja itu, tetapi dia datang hanya untuk memberi encouragement kepada Derek. Saudara, saya hanya melihat satu bagian encouragement di antara kehidupan anak-anak Tuhan itu sebenarnya begitu diperlukan. Si Derek yang pernah tinggal beberapa tahun di dalam pedalaman Burma, Thailand itu pun masih diperhatikan oleh bapak bule yang tua itu. Dia datang untuk memberikan encouragement. Apa gunanya? Kan di sana ada bahaya, tapi di sini kan tidak ada bahaya. Tetapi disitulah saudara-saudara saya kembali melihat, encouragement itu dibutuhkan bukan saat waktu seseorang itu dalam tekanan, dalam hal-hal yang membuat orang stres. Dalam keadaan yang baik pun dia memberikan satu encouragement yang saya juga boleh sedikit rasakan. Ada satu kesegaran. Jika orang hanya datang kepada saudara memberikan satu dorongan yang baik untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap hidup di dalam Tuhan, saudara, sebetulnya itu luar biasa. Seringkali saya dan saudara sebetulnya apakah mungkin memperhatikan kehidupan sesama kita yang di dalam iman? Biarin aja. Tapi dari sini saudara saya boleh melihat apa yang menjadi ucapan syukur oleh Rasul Paulus yang dia katakan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus itu. Mereka mengucap syukur karena iman mereka dalam Kristus. Dan di dalam iman yang mereka terima dari berita Injil itu, jemaat di Kolose ini akhirnya saudara kita boleh melihat mendapat satu pengharapan yang disediakan bagi mereka di surga. Itu ada sesuatu yang indah yang kembali saya boleh renungkan. Pengharapan yang di surga. Seringkali saya dan saudara juga tidak pikirkan. Seringkali saya dan saudara juga mungkin tidak sentuh. Yang kita harapkan adalah pengharapannya apa dan saya dan saudara maui terjadi di hari ini, di minggu ini, di tahun ini, saudara. Seringkali saya dan saudara hanya menaruh pengharapan kepada manusia. Seringkali saya dan saudara menaruh pengharapan kepada manusia-manusia yang seolah-olah menjadi Tuhan. Saya dan saudara lupa sebetulnya pengharapan surgawi yang sudah saya dan saudara terima di dalam surga ketika kita diselamatkan. Itu satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh pengharapan-pengharapan dunia yang lain. Seringkali kita berharap kepada Presiden Barack Obama, gubernur dan sebagainya. Bukan kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memakai mereka, tapi seringkali kita langsung justru berharapnya kepada manusia-manusia ini. Kembali saudara, pengharapan yang dari surgawi ini sebetulnya harus kembali mengingatkan saya dan saya bagikan kepada saudara. Biarlah saya dan saudara juga disadarkan. Saya dan saudara sudah mengalami bagaimana baiknya hidup. Saya dan saudara pernah mengalami apa yang kita harapkan di dunia ini tidak senantiasa memberikan kesukaan. Bahkan celakanya ketika apa yang kita harapkan dari dunia ini tidak kita dapatkan, yang kita salahkan siapa? Tuhan. Yang kita tinggalkan siapa? Gereja dan pelayanan. Itu yang terjadi di antara kekristenan, saudara. Kita melupakan jikalau saya dan saudara sudah diampuni, bahkan sudah disebut menjadi bagian orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus itu bukan mereka saat itu yang ada di Kolose saja. Orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh penebusan Yesus Kristus. Sehingga jika firman Tuhan